Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan mengenai Analysis of Variance atau ANOVA singkatannya atau ANAVA. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai ANOVA, satu jalur atau one way ANOVA. Uji T digunakan untuk menguji dua sampel atau dua kelompok. Karena uji T itu dia membandingkan antara dua rata-rata. Namun apabila dia sudah lebih daripada dua kelompok, kita akan menggunakan ANOVA. Atau uji F atau ANOVA atau ANAVA digunakan untuk menguji lebih dari dua sampel atau dua kelompok yang menjadi sampel penelitian kita. Kemudian keduanya sama-sama menguji perbedaan rata-rata atau mean dari kelompok sampel. Jadi itu kesamaan dari uji T dan uji F atau ANOVA itu sama-sama dia menguji perbedaan rata-rata dari kelompok sampel. Yang bedanya kalau uji T untuk dua kelompok sampel, sedangkan uji F untuk lebih daripada dua kelompok sampel. Meskipun uji T itu ada uji satu pihak, uji dua pihak, namun pada dasarnya uji T itu adalah membandingkan nilai dua rata-rata. Jika satu pihak, maka kita membandingkan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi. Namun jika dua pihak membandingkan antara dua rata-rata sampel. Sedangkan uji F membandingkan 3 rata-rata sampel, 4 dan selanjutnya. Ada asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu ketika kita menganalisis dengan menggunakan ANOVA. Yang pertama, populasi yang akan diuji harus berdistribusi normal. Karena apa? Karena untuk ANOVA ini juga merupakan bagian dari statistik parametrik. Jadi, syarat atau asumsi dasar dari statistik parametrik yaitu di sini data harus berdistribusi normal. Kemudian varian dari populasi adalah homogen atau sama dan sampel tidak berhubungan satu sama lain atau independen. Ya, antara sampel yang akan kita jadikan sebagai sampel penelitian kita itu harus saling bebas. ANOVA itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ANOVA satu jalur yang kita diskusikan sekarang dengan tujuan mengujikan satu faktor variabel independen. Kemudian ada ANOVA dua jalur, yaitu menguji dua faktor variabel independen, dan ANOVA K jalur atau 3 jalur 4 jalur selanjutnya itu menguji 3 faktor variabel independen. Nanti di sini sudah ada MANOVA dan selanjutnya. Nah, kita akan mendiskusikan ANOVA satu jalur ini. Jadi untuk menguji signifikansi perbedaan mean atau rata-rata lebih dari dua kelompok yang berlainan akibat penggunaan beberapa perlakuan pada satu variabel bebas, atau kita misalkan variabel bebas itu adalah X. Di sini ada tabel ANOVA-nya. Jadi kita nanti ada tabel penolongnya yang kita gunakan dalam menganalisis ANOVA ini. Jadi akan lebih mudah ketika kita menggunakan tabel penolongnya. Jadi di sini ada sumber varians. Di sini ada antar kelompok atau antar kolom, kita misalkan A nanti, maka jumlah kuadrat jika A adalah jumlah kuadrat antar kolom. Kemudian residu, kemudian JKD berarti jumlah kuadrat residu. Total T, maka jika T adalah jumlah kuadrat total. Itu singkatan dari ini. Nanti kita menggunakan singkatan-singkatan ini. Kemudian derajat bebas atau derajat kebebasan, ada DB. DBA berarti derajat bebas antar kolom, DBD berarti derajat bebas residu. Kemudian ada rentang kuadrat atau RK. RKA berarti rentang kuadrat antar kolom, RKD berarti rentang kuadrat residu. Karena F hitung itu diperoleh dari RKA bagi RKD.
Jadi di sini kita menganalisis ANOVA ini secara manual, artinya tanpa menggunakan aplikasi SPSS. Karena pada kesempatan selanjutnya kita akan mendiskusikan bagaimana menganalisis ANOVA ini dengan menggunakan SPSS. Sekarang kita menganalisisnya secara manual, artinya dengan menggunakan formula. Berarti ketika kita menggunakan formula atau rumus, yang kita bandingkan adalah antara F hitung nantinya dengan F tabel. F hitung ini nanti kita bandingkan dengan F tabel. F tabel itu menggunakan tabel F. Sebenarnya varian ini atau uji ANOVA ini itu penemunya itu Ronald Fisher. Nah, jadi disimbolkan dan namanya Fisher F ya. Nah, gitu. Ini ada formula-formulanya atau rumusnya. Ada JKT jumlah kuadrat totalnya. Di sini rumusnya. JKA jumlah kuadrat antar kolom. JKD itu diperoleh jumlah kuadrat residu dari JKT dikurang JKA. Kemudian DB, ini DBA ini. DBA itu adalah derajat bebas antar kolom, banyak kelas, banyak kelompok dikurang 1. Kemudian DBD, ini jumlah total dari sampel semua kelompok dikurang dengan kelas. RKA itu dari JKA bagi dengan DBA, ini DBA ini. Kemudian RKD dari JKD dibanding dengan DBD. F tabelnya diperoleh dari F alpha, alpha taraf signifikansinya. Nanti kita terserah menggunakan alpha 0,05 atau 5% atau 0,011%. DBA derajat bebas antar kolomnya dan DBD derajat bebas residu. Ada langkah-langkah yang harus kita tempuh ketika kita menganalisis atau menghitung F hitungnya. Yang pertama sekali, menentukan hipotesis. Hipotesis statistiknya itu ada H0 dan HA. Hipotesis H0 ini hipotesis nihil dan hipotesis alternatifnya. Kita rumuskan itu dulu karena biar penyelesaiannya sistematis. Artinya kita nanti terformat, jelas, terarah. Nah, jadi lebih bagus kita mengikuti langkah-langkah yang telah disampaikan ini. Yang kedua, yaitu mencari F hitung. Kemudian baru menentukan atau mencari F tabel. Dan selanjutnya menguji hipotesis, artinya kita bandingkan antara F hitung dengan F tabel. Dan yang terakhir, kita tarik kesimpulannya. Oke, biar lebih paham, biar lebih jelas, sekarang kita lihat, kita pahami bersama, yaitu contoh kasus dari ANOVA ini. Seorang peneliti melakukan penelitian berkenaan dengan efektivitas 4 metode pembelajaran pada materi statistik. Untuk keperluan itu dipilih 4 kelas yang masing-masing diwakili oleh 10 mahasiswa, di mana tiap kelas diberikan perlakuan metode yang berbeda. Jadi di sini mahasiswanya tidak terlalu banyak, 10 dan sama. Dan perlu diingat bahwa setiap kelompok itu tidak mesti harus sama mahasiswanya. Terserah. Jumlah sampel itu tidak ada syarat sama, boleh dia itu berbeda jumlahnya. Nah, di sini data yang diperoleh dari pengumpulan data metode A, metode B, metode C, dan metode D. Jadi di sini ada 10 mahasiswa tadi, ini nilai yang diperolehnya, nilai. Ada 4 kelompok berarti untuk kasus ini. Nah, sekarang baru kita menentukan hipotesis terlebih dahulu atau merumuskan hipotesis statistiknya. Di sini H0-nya efektivitas keempat metode pembelajaran tersebut tidak berbeda satu sama lain. Arti tidak berbeda satu sama lain sama. Yang HA, efektivitas keempat metode pembelajaran tersebut berbeda satu sama lainnya. Artinya tidak sama. Ketika kita merumuskan hipotesis itu, kita berpedoman atau merujuk pada kasus yang akan dibuktikan. Jadi ini seorang peneliti melakukan penelitian berkenaan dengan 4 efektivitas. Nah, jadi si peneliti ini ingin melihat efektivitas dari 4 metode ini. Berarti hipotesisnya tadi bisa dirumuskan apakah keempatnya itu sama atau keempat metode itu berbeda sama lainnya. Nah, gitu, tidak sama.
Di sini. Jadi di sini sudah dituliskan dalam bentuk bahasanya, sudah diuraikan dalam bentuk bahasa yang mudah dipahami. Kalau secara simboliknya berarti ini μ1 sama dengan μ2, sama dengan μ3, sama dengan μ4. Sedangkan HA-nya ini keempatnya tidak sama, atau salah satu dari keempat itu ada yang sama dan ada yang berbeda. Artinya tidak sama semuanya. μ1 tidak sama dengan μ2, tidak sama dengan μ3, tidak sama dengan μ4, dan lainnya. Nah, sekarang kita langsung menganalisisnya, menguji ANAFA satu jalur menggunakan tabel penolong. Jadi, sebelumnya kita sudah tahu bahwa metode itu tadi kita misalkan ada 4, metode A, metode B, dan metode C, serta metode D. Di mana berarti setiap sampel tadi atau kelompok itu ada 10 mahasiswa sama. Ini kasus ini sama semuanya. Dan perlu diingat tadi bahwa kelompok itu jumlahnya tidak mesti sama. Nah, di sini ketika dijumlahkan berarti NT, jumlah totalnya itu ada 40. NT, sigma NT. Kemudian sigma X, arti sigma X itu artinya jumlah dari nilai mahasiswa, 10 mahasiswa metode A itu. Ada 750, jumlah nilai 10 mahasiswa B itu ada 650, jumlah mahasiswa nilai mahasiswa B C metode C adalah 550, dan jumlah nilai mahasiswa yang mendapatkan dengan pembelajaran dengan metode D adalah 450. Sedangkan 57.700 ini diperoleh dari sigma X kuadrat, artinya dari kuadrat masing-masing jumlah masing-masing nilai kelompok tersebut. Biar lebih jelasnya, coba dilihat Excel yang sudah dianalisis di Excel ini. Nah, di sini kelompok A tadi di sini ada nilainya semuanya, di sini ada 10 mahasiswa. Ini kelompok dengan metode A, di mana jumlahnya itu ada 750. Kemudian di sini ada A kuadrat, artinya jumlah dari kuadrat dari masing-masing nilai dengan metode A. 90 dikuadratkan dapatlah 8.100, kemudian 80 kuadrat dapatlah 6.400, kemudian 70 kuadrat 4.900, dan selanjutnya. Nah, disinilah yang tadi sigma X kuadrat, artinya jumlah dari masing-masing kuadrat nilai dengan metode A tadi. Ada 57.700. Begitu juga yang B, tadi jumlahnya 650, kemudian diperoleh di sini masing-masing kuadratnya yang jumlahnya 43.100. Kemudian yang metode C ini juga diperoleh, yaitu ada 31.100. Kemudian dan metode D ini juga diperoleh dengan 21.300. Hasil kuadrat nilai masing-masing tadi itu dijumlahkan. Nah, ini rata-ratanya. Rata-rata metode 1 75, metode 2 65, metode 3 itu 55 rata-ratanya, dan metode keempat adalah 45. Nah, ini hasil bisa kita menjumlahkannya atau menghitungnya. Di sini lebih cepat menggunakan Excel. Sudah dihitung. Jadi kita kembali ke tabel tadi. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa 57.700 itu hasil jumlah nilai kuadrat masing-masing nilai tadi, 43.100, 30.100, 21.100. Ketika sudah dijumlahkan, maka diperolehlah nilainya 153.200. Nah, di sini rata-ratanya kita juga sudah menghitung tadi. Di sini rata-rata untuk metode A75, metode B65, metode C 55, dan metode D yaitu 45, seperti yang ada di tabel ini. Jadi sudah kita peroleh. Jadi di sini kita bisa katakan tabel tadi ini mempersingkat dari hasil kita hitung sebelumnya, kita tulis dalam tabel biar lebih mudah dilihat, dan dia ini bisa menjadi sebagai tabel penolongnya. Selanjutnya, dari tabel ini kita melanjutkan perhitungan untuk menghitung jika A, jika T, jika D. Nah, jika A tadi rumusnya itulah sigma dari sigma XA dikuadratkan per NA. Artinya sigma dari XA dari kelompok A ini jumlahnya tadi ada 750. Ini 750 merupakan total dari
semua nilai kelompok dengan metode A, ini total nilai dari kelompok metode B, dijumlahkan semuanya per NA, masing-masing kelompok dari 10. Nah, kemudian dijumlahkan lagi setelah itu. Nah, inilah ada 2 sigma. Pertama, jumlah dari masing-masing kelompok, ini 750, ini masing-masing kelompok. Kemudian ini ada sigma besar ini, berarti semuanya ini dijumlahkan. Baru dikurang dengan sigma dari jumlah totalnya. Dikuadratkan per jumlah total seluruh sampel yang menjadi yang kita teliti gitu. Berarti 750 dikuadratkan kemudian dibagi 10 dapatlah 56.250, 650 kuadrat dibagi 10 dapatlah 42.250. Begitu juga 550 dikuadratkan dulu baru dibagi 10 dapat segini. Sedangkan tadi XT, sigma XT itu kita sudah dapat di tabel penolong tadi di sini 2400. Sedangkan NT 40. Nah, jadi tinggal kita substitusikan ke formula ini. Jadi 2400 dikuadratkan bagi dengan 40 dapatlah 144.000. Nah, di sini semuanya kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan diperoleh nilai 149.000 dikurang dengan 144.000 dapatlah JKA-nya 5.000. JKA kita sudah dapat. Selanjutnya kita cari JKT. Nah, JKT ini merupakan X kuadrat T, artinya dari total kuadratnya tadi yang sudah ada di tabel penolongnya, ini 153.200, tinggal kita substitusikan saja. Nah, sedangkan tadi XT kuadrat, sigma XT kuadrat ini sama dengan ini. Nah, udah kita tentukan tadi 2.400 kuadrat bagi 40, 144.000. Kemudian dikurangkan dan diperolehlah JKT-nya 9.200. Setelah kita peroleh JKT dan JKA, kita bisa memperoleh JKD. JKD itu diperoleh dari JKT kurang JKA. Tadi JKT tadi 9.200 dikurang dengan JKA 5.000, maka diperolehlah 4.200. Itu JKD. Kemudian DBA, derajat bebas antar kolom. Jadi K kurang 1. K tadi itu banyak kelompok atau banyak kelompok sampel yang di penelitian kita itu. Berarti tadi ada 4 kelompok. Berarti 4 kurang 1 sama dengan 3. Sedangkan DBD berarti NT kurang K. NT itu total. Jumlah dari semua sampel itu ada berapa? 40. Dikurang dengan banyak kelompok. Ada 4. Berarti 40 kurang 4 yaitu 36. Baru kita cari RKA. RKA itu diperoleh dari JKA per DBA. Jadi RKA tadi, JKA tadi sudah kita peroleh 5.000. Ini sebelumnya JKA. Dibagi dengan 3 DBA. Diperolehlah 1.666,7. Dan RKD kita peroleh dari formula ini JKD per DBD. JKD tadi merupakan 9.200 JKD. Nah, RKD itu tadi dari JKD per DBD, maka di sini JKD kita sudah memperolehnya, yaitu di sini 4.200 dibagi dengan 36 DBD-nya, maka diperolehlah 116,7. Sekarang kita sudah bisa menghitung F hitungnya atau menentukan F hitung. F hitung itu diperoleh dari RKA bagi RKD. RKA tadi 1.666,7 dibagi dengan 116,7, maka diperolehlah nilai F hitung adalah 14,28. Setelah kita memperoleh F hitung, langkah selanjutnya adalah kita menentukan F tabel. Nah, hasil yang tadi yang kita sudah cari sebelumnya kita tulis di tabel. Di sini biar lebih jelas kalau memang mau tulis lagi. Tadi JKA 5.000 jumlah kuadrat antar kolom, kemudian JKD 4.200 dan JKT 9.200. Ini rentang kuadrat ini, kemudian F hitungnya ini. Ini kita rekap di tabel kalau mau memperjelas lagi. Sekarang F tabelnya. Di sini karena di soal tadi tidak ditentukan apakah 5% atau 1%. Ini dua-duanya ditentukan. Artinya untuk alfa 5% dan alfanya 1%. Berarti di sini DBA per DBD tadi. DBA. Kemudian DBD. Ini artinya dilihat di tabel F.
atau tabel. Jadi di sini dilihat di tabel ANAFA-nya itu, tabel homogennya, tabel variannya, varian. Jadi di sini 3 secara horizontal di tabelnya, misal horizontal di sini 3-nya, kemudian yang vertikalnya itu 36. Maka diperolehlah 2,80 dan F tabel untuk alfa 0,01 atau 1% diperoleh 4,38. Kriteria pengujian hipotesis. Jadi ketika kita sudah memperoleh F hitung dan F tabel itu kita lihat kembali kriteria pengujian hipotesisnya. Untuk uji ANAFA satu jalur ini adalah kriterianya, jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Demikian juga sebaliknya. Berarti kalau H0 diterima bagaimana? H0 diterima jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel. Kebalikan dari lebih dari, berarti kurang dari. Nah, itu terima H0-nya. Sekarang kita lihat dari hasil yang kita peroleh ini. Apakah F hitung lebih dari atau kurang dari F tabel? Karena F hitung tadi di sini 14,28 dan F tabel masing-masing untuk alfa 0,05 dan alfa 0,01 adalah 4,38 dan 2,80, maka F hitung lebih dari F tabel. Nah, F hitungnya 14,28 itu lebih dari ini dan lebih juga dari ini. Kedua-duanya yang lebih. Sehingga H0 ditolak atau HA-nya diterima. Jadi untuk kasus ini H0-nya ditolak. Jadinya, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Efektivitas keempat metode pembelajaran tersebut berbeda secara signifikan. Nah, jadi yang diterimanya adalah HA-nya. Nah, selanjutnya, biar lebih memahami dari apa yang telah dijelaskan tadi, coba diselesaikan latihan ini. Di sini ada seorang mahasiswa ingin melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada perbedaan nilai rata-rata performance dari ketiga merek telepon seluler. Subjek penelitian adalah mahasiswa psikologi UINAR yang menggunakan telepon seluler merek Nokia, Samsung, dan Oppo. Nah, di sini sudah ada dan sudah ada nilainya dalam bentuk di sini sudah ada nilai dalam bentuk skala ini interval sudah dibuat ini. Jadi coba dianalisis menggunakan uji ANAFA one way ANAFA. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.